Gaji miliaran rupiah, Dirut Pertamina masih tergiur korupsi minyak mentah. Kasus dugaan korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan membawa fakta ironis. Pasalnya, gaji direksi Pertamina yang diterima oleh Rifa Siahaan terbilang cukup tinggi, namun ia tetap tak bersih dari unsur korupsi. Tersangka RS melakukan pembelian untuk RON 92. Yang dibeli adalah RON 90. Kemudian dilakukan blending untuk menjadi RON 92. Gue dari dulu sering dengar istilah mafia migas ini. Tapi sekarang gue baru sadar gimana cara kerja mereka. Emang jahat biadab tuh orang-orang. Lo bayangin, si Dirut Pertamina yang kemarin ditangkap ini itu sengaja nurunin produksi Pertamina supaya geng mafia migas mereka bisa impor beli dari luar negeri. Sedang ramai ya Pak, lagi diurus itu semua ya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Lagi diurus semua. Oke. Kalau Pak yang terima, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Pak, banyak kekhawatiran publik Pak terkait kualitas BBM seperti apa? Pengawasannya nggak ada. Kita apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya. Kasus mega korupsi yang terjadi di Pertamina cukup mengagetkan karena angkanya sangat fantastis, yaitu dianalisa atau dihitung terakhir kurang lebih mendekati 1.000 triliun. Karena kalau angka 139 triliun per tahun, jika dikalikan dengan sekian tahun proses korupsi itu terjadi, maka kurang lebih 900-an triliun. Dan ini tentu mengagetkan banyak pihak, karena dengan kasus terbongkarnya kasus di Pertamina ini, paling tidak menambah deretan kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia. Ada satu hal yang cukup ironis karena para direktur ini gajinya cukup fantastis dengan miliaran rupiah per bulannya, dengan fasilitas negara berikan yang sangat memadai. Tetapi kenapa mereka masih saja melakukan hal yang tidak terpuji tersebut? Modus kali ini adalah Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Tentu 193 triliun per tahunnya atau kurang lebih mendekati 1.000 triliun sekian tahun itu untuk kerugian negaranya. Tetapi bagaimana dengan kerugian masyarakat sebagai pengguna, di mana selama ini mereka membeli Pertamax dengan harga yang normal, tetapi justru produk yang mereka peroleh adalah Pertalite yang sudah dioplos, diberi warna mirip seperti Pertamax, sehingga terkesan bahwa itu adalah produk Pertamax. Hal ini tentu mengagetkan kita sekalian, dan dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Menteri SDM dan juga beberapa pejabat, baik dari Kejagung dan juga beberapa pejabat lainnya, terkait kasus atau mega korupsi yang terjadi di tubuh Pertamina tersebut. Dan informasi terakhir, bahwa Ahok pun bakal dimintai atau dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Gaji miliaran rupiah, Dirut Pertamina masih tergiur korupsi minyak mentah. Kasus dugaan korupsi yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan membawa fakta ironis. Pasalnya, gaji direksi Pertamina yang diterima oleh Rifa Siahaan terbilang cukup tinggi, namun ia tetap tak bersih dari unsur korupsi. Adapun Rifa Siahaan yang tiap bulannya menerima gaji melimpah ruah kini dituding ikut serta dalam dugaan praktik pembelian BBM RON 92 yang dilaporkan sebagai BBM RON 90. Tak berhenti di situ, Rifa dan beberapa jajaran petinggi PT Pertamina Patraniaga juga diduga melakukan praktik blending BBM RON 90 dengan BBM RON 92 yang dilarang lantaran mengakibatkan kerugian. PT Pertamina Patraniaga adalah anak usaha dari PT Pertamina. Lantaran perusahaan PT Pertamina Patraniaga berbentuk BUMN, gaji seorang direksi diatur dalam pedoman internal kelompok usaha Pertamina. Mengacu pada pedoman tersebut, besaran gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga seperti Rifa Siahaan dihitung dari renumerasi untuk 14 direksi dan komisaris. Renumerasi tersebut dibagi untuk beberapa jajaran petinggi setiap tahunnya. Menurut informasi yang terdapat dalam laporan keuangan PT Pertamina Patraniaga tahun 2023, renumerasi ditetapkan dalam jumlah 312 miliar rupiah per tahun. Rifa menerima sebagian persen dari renumerasi tersebut, yakni 22 miliar rupiah dalam 1 tahun. Itu berarti Rifa bisa mengantongi gaji bulanan sampai 1,8 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, Rifa berhak menerima bayaran lainnya dalam bentuk tunjangan hari raya sekali setahun.
Rifa juga mendapatkan tunjangan perumahan asuransi purna jabatan dan berbagai fasilitas yang disediakan dari kantor yakni kendaraan, kesehatan, bantuan hukum, hingga insentif. Tersangka RS melakukan pembelian untuk RON 92. Yang dibeli adalah RON 90. Kemudian dilakukan blending untuk menjadi RON 92. Gue dari dulu sering dengar istilah mafia migas ini. Tapi sekarang gue baru sadar gimana cara kerja mereka. Emang jahat biadab tuh orang-orang. Lo bayangin, si Dirut Pertamina yang kemarin ditangkap ini itu sengaja nurunin produksi Pertamina supaya geng mafia migas mereka bisa impor beli dari luar negeri. Kenapa mereka milih impor dari luar negeri daripada produksi sendiri? Karena lebih gampang di markup harganya. Lalu mereka impor RON 90 setara Pertalite dengan harga yang di markup. Di situ negara udah rugi. Lalu sampai sini itu Pertalite diblend lagi jadi Pertamax. Jadi ketika lu ke pom bensin dan Pertalite sering habis, itu karena Pertalite-nya udah disuap jadi Pertamax. Jadi udah negara dibikin rugi, rakyat kecil juga dibikin rugi sering habis Pertalite. Semua dibikin rugi kecuali geng mafia migas mereka yang untung ratusan triliun tiap tahun. Biadab emang. Bravo kejaksaan udah tanggepin mereka. Ini orang-orang layak dihukum mati, Pak. Keterlaluan. Moga-moga hakim di pengadilan nanti nggak masuk angin ya, Pak. Pak, soal Pertamina, Pak, ini kan Pertamina kan yang Pertamax dioplos ini jadi sedang ramai ya, Pak. Lagi diurus itu semua, ya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Lagi diurus semua, oke. Kalau Pak Yandri, kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. kalau Pak Yandri juga Pak Yandri, Pak. Ternyata awal mula Kejaksaan Agung menemukan kasus korupsi minyak mentah Pertamina Patraniaga adalah dari kejadian viral di Palembang dan Papua, guys. Jadi Kapus Penkum Kejagung bilang kalau dulu sempat viral masyarakat yang ngeluh soal kualitas Pertamax yang jelek, padahal harga Pertamax habis dinaikkan pemerintah. Rupanya viral-viral itu ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan mengumpulkan data dan pengamatan, sampai akhirnya ditemukanlah asalnya, yaitu pada proses tata kelola minyak mentah di Pertamina Patraniaga. Hingga akhirnya didapatlah para tersangkanya. Wah, ternyata dari viral-viral, guys, memang ya kekuatan viral itu nggak main-main. Mantap dah Kejagung. Ada kekhawatiran publik Pak terkait kualitas BBM seperti apa? Pengawasannya nggak ada. Kita apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Untuk ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau mau beli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Pak ESD mau ada audit kualitas BBM. Kita di ESDM itu sebelum kita audit kualitas, kita akan melakukan penataan terhadap sistem pengelolaan BBM dan LPG. Kenapa? Karena memang harus kita tata. Kalau tidak kita tata, ya begini terus. Kita kan mau melakukan perubahan. Contoh ya, saya kasih contoh nih. Subsidi BBM kita itu berapa? 150 triliun, bro. Subsidi LPG kita berapa? 87 triliun. Inilah yang ditugaskan ke Pertamina. Yang namanya Pertamina Patraniaga. Pemerintah atas arahan Bapak Presiden meminta kepada kami sebagai Menteri SDM untuk memastikan seluruh dana subsidi di semua kementerian, khususnya di SDM, adalah memastikan agar itu nyampe di rakyat. Contoh, saya kasih contoh ya. Subsidi BBM itu kan untuk rakyat. Tapi faktanya, sebagian dipakai untuk industri. Ini kan subsidi tidak tepat sasaran. Subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, tapi kan masih dipakai juga oleh orang kaya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan penanganan perkara di Pertamina ya. Yang pertama bahwa seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik sudah melakukan beberapa kali penggeledahan di berbagai tempat ya. Dan kemarin merupakan penggeledahan yang keempat di 2 tempat ya. Di Jalan Jenggala dan di Plaza Asia. Nah, tentu apa yang menjadi hasilnya dari penggeledahan tersebut? Yang pertama terkait dengan penggeledahan di
Jalan Jenggala, ya, kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor, ya. Nah, itu penyidik menemukan 34 kontner, ya, yang tentu di dalamnya ada berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan import dari minyak mentah ini, dan termasuk shipping di dalamnya, ya. Kemudian ada 89 bundel dokumen. Nah, ini juga sedang dipelajari terkait dengan aktivitas dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Dan uang tunai ada 833 juta, ya, dalam bentuk rupiah, dan dalam bentuk USD itu 1.500. Dan juga ada 2 CPU. Nah, perlu kami sampaikan bahwa terhadap barang-barang bukti ini sudah dilakukan penyitaan, dan ini penyidik terus secara maraton melakukan membaca, menganalisis data-data yang ada di dalam, termasuk yang di CPU, ya. Dan juga di Plaza, ya, kita juga melalui penyidik menggeledah, mendapatkan, menyita ada 4 kardus surat-surat, ya, bentuk dokumen yang tentu semuanya ini berkaitan dengan penyidikan terhadap perkara ini. Nah, kita harapkan bahwa dengan tindakan ini penyidik, kami sampaikan hari ini masih terus melakukan penggeledahan di tempat yang sama, ya, khususnya di Jalan Jenggala, dan barangkali apakah ada perkembangan di tempat-tempat lain. Nah, ini sedang terus kami telusuri untuk bagaimana membuat terang dari tindak pidana ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga saya sampaikan melalui rekan-rekan media, ya, supaya tidak ada kesimpang siuran di masyarakat, ya, karena kita tahu bahwa penegakan hukum ini harus menjadi penegakan hukum yang mendatangkan kemaslahatan, ya, penegakan hukum yang mendapatkan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum yang menciptakan trust, ya, khususnya bagi Pertamina dan pemerintah, ya. Nah, terkait dengan ada isu oplosan, blending dan lain sebagainya, ya. Jadi penegasan yang pertama saya sampaikan bahwa penyidikan perkara ini dilakukan dalam tempus waktu 2018 sampai 2023. Artinya ini sudah 2 tahun yang lalu. Nah, itu yang pertama, ya, supaya dipahami. Yang kedua, bahwa ini adalah tindakan penegakan hukum. Tentu tindakan penegakan hukum terhadap peristiwa yang sudah berlalu, yaitu di 2018-2023. Yang ketiga, benar bahwa ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik, ya, terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran, ya, melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92, katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu, depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan, jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi, ya kan?
Nah, 2018 sampai 2023 ini juga ini sedang kami kaji. Apakah di 2018 terus berlangsung sampai 2023 atau misalnya sampai tahun berapa dia. Nah, tetapi saya harapkan bahwa ini jangan kita ciptakan menjadi satu satu fakta bahwa seolah-olah di masyarakat itu bisa sampai sekarang. Saya kira ya penegakan hukum ini harus bermartabat dan untuk ketertiban di dalam masyarakat. Nah, kita menciptakan supaya saya sampaikan supaya ada perbaikan tata kelola, ya. Jadi kalau Pak Direktur Penyidikan kemarin menyatakan ada fakta hukum, memang itu berdasarkan bukti yang kita dapatkan, ya. Jadi saya kira supaya nanti clear, ya, mohon disampaikan melalui rekan-rekan media bahwa ini adalah fakta hukum yang sudah selesai. Karena fakta hukumnya ada di 2018 dan sampai 2023. Nah, kami penyidik sekarang sedang meneliti apakah fakta hukum ini berlangsung di setiap tahun atau hanya di tahun tertentu, ya kan? Nah, ini sekarang sudah tahun 2025, ya. Jadi kalau kami mengikuti juga dari media apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina, saya kira ya faktanya sudah tepat. Sekarang itu sesuai dengan spek, ya kan? Nah, jadi supaya bisa dipisahkan bahwa ini adalah fakta hukum yang disampaikan dengan fakta yang ada sekarang. Jadi tidak merubah RON, karena penambahan RON itu, jadi kita minta kepada masyarakat agar tenang bahwa tidak ada itu perubahan penambahan zat adiktif itu merubah RON. Yang tadi sempat rame bahwa ada RON 90 ditambah zat adiktif menjadi RON 92. Tadi semua sepakat, tidak hanya Pertamina. Kami tanya satu-satu, baik AKR, baik Vivo, baik Shell, baik Exxon Mobil menyatakan semua bahwa RON itu tidak bisa dirubah. Tapi ditambah value, ditambah keunggulan-keunggulan melalui zat adiktif, misalnya pewarnaan atau sejenisnya gitu. Pihak Pertamina Patraniaga dengan PK. Agak di tengah, Bang. Nah, sini. Ya. Pak kamera, penjelasannya ke arah kamera. Oke. Terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian. Tadi kami barusan menyelesaikan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 12. Kami jelaskan bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan-penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih, dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan dia juga merasa lebih ringan dalam berkendara. Jadi tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan, karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dan tadi juga kami jelaskan bahwa di terminal-terminal storage di Pertamina Patraniaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna. Nah, ini menjadi salah satu hal yang ingin kami konfirmasi. Dan di dalam pelayanan kepada masyarakat ini, Pertamina dan badan usaha lain itu diawasi oleh pemerintah. Baik secara distribusi diawasi oleh BPA Migas, secara kualitas juga diawasi oleh Migas. Dan itu dilakukan sampling secara rutin oleh pihak independen. Bang, menjawab keresahan masyarakat ini, apakah kemudian ada celah oknum untuk memanfaatkan hal yang dikhawatirkan masyarakat soal terjadinya oplosan itu? Saya rasa kami menghimbau kepada masyarakat untuk membeli BBM itu di SPBU. Karena kalau di SPBU tentu kualitasnya lebih terjamin. Nah, kalau di luar SPBU kami tidak bisa menjamin. Kalau di SPBU kami jamin, khusus SPBU Pertamina kami jamin kualitasnya. Penegasan dari Pertamina sendiri ada perubahan RON itu atau memang hanya penambahan aditif saja? Tidak ada perubahan spek. Jadi kami menjual atau memasarkan produk Pertamax ini sesuai spek Dirjen Migas. Adapun penambahan aditif itu juga merupakan
benefit tambahan yang kita berikan pada masyarakat. Hal ini tentunya menjadi bagian dari strategi pemasaran sebetulnya. Penurunan penjualan ya karena isu kan. Ya, karena isu terjadinya isu ini kan membuat trust publik menurun. Nah, kita mengkhawatirkan kalau seandainya itu trust publik menurun, sedangkan kita tahu sebaran SPBU itu paling banyak ini Pertamina, kan? Dia ini ada 6.000, sedangkan yang lain ini hanya sel itu 200, kan? Vivo itu cuma 40 apa kan? Jadi kalau seandainya terganggu rantai pasok atau rantai distribusi Pertamina, ntar akan menumpuk di SPBU lainnya. Sedangkan kami tadi konfirmasi satu persatu seluruh badan usaha, sifat pengawasannya sama. Semua diawasin oleh Lemigas. Jadi kita pikir tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Mungkin ini adalah sedikit miss lah dalam konteks pemeriksaan hukum di ini. Kita mendukung penegakan hukum. Kami sangat mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Tapi kami juga ingin publik juga meyakini bahwa memiliki ketenangan gitu loh. Bahwa produk yang dibeli adalah sesuai dengan yang mereka harapkan. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya, kami sudah melakukan fungsi pengawasan pada saat rapat tadi. Jadi kami sudah melakukan fungsi pengawasan pada saat rapi tadi, dan kita bertanya langsung kepada Pertamina Patraniaga bahwa Pertamina Patraniaga tidak mempunyai fasilitas blending yang untuk merubah dari RON 90 menjadi 92. Ini clear ya. Ya, jadi tidak mungkin RON 90 berubah jadi 92 karena fasilitas tersebut tidak dimiliki oleh Pertamina Patraniaga. Yang ada adalah fasilitas blending, penambahan zat adiktif untuk peningkatan kualitas, bukan untuk merubah RON. Itu yang kita pastikan pada rapat hari ini. Kita sebagai wakil rakyat tentu harus merespon hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini yang menjadi perhatian masyarakat, dan kami sudah meminta kepastian itu pada rapat hari ini. Penurunan itu hanya 1 hari, tapi tanggal 25 Februari. Angkanya kurang lebih 5%. Tapi kita melihat rata hariannya masih sama. Ya mudah-mudahan normal lagi ya. Cukup ya. Dan tadi udah diputusin ya, di kesimpulan rapat di poin ketiga sudah jelas bahwa kami sudah memahami dan penjelasan dari semua badan usaha lah, tidak hanya Pertamina. Biar berimbang publik, jangan kesannya bahwa kita mau menggiring opini, enggak. Biar berimbang kami tanya satu-satu. Pengawasannya sama, apakah benar penambahan zat adiktif itu bisa menambah RON? Semua sepakat tidak ada yang bisa menambah RON 90 jadi 92 karena satu zat adiktif itu. Cukup. Ya. Ayo. Mana sel? Mana? Pantas mesin motor rusak, tai kucing oplosi BBM, rakyat jadi korban. Njir, pantas aja motor baru atau lama cepet bobrok, oligarki migas kerjaan cuma ngoplos. Bensin mahal, mesin rusak, rakyat disalahkan. Pertamax harganya naik terus, ternyata isinya Pertalite. Bebi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin menderita. Ini pengkhianatan terhadap rakyat. Udah beli mahal, dapatnya BBM oplosan. Mesin jebol, rakyat harus numpuk sendiri. Lah terus mafia migasnya tetap ngantongin duit, mobil mogok, disuruh salah perawatan, motor brebet, disuruh salah isi bensin. Padahal yang bikin mesin rusak ya mereka sendiri, bajingan minyak. Kita nggak butuh alasan lagi. Hukum mati para mafia migas. Pak Prabowo, nggak usah lama-lama. Ini bukan maling ayam, ini maling ratusan triliun dari rakyat. Negara rugi, rakyat sengsara, mesin rusak, harga BBM naik terus. Mereka bukan sekadar koruptor biasa, mereka penghancur ekonomi bangsa. Mereka penyebab rakyat makin susah. Mereka bikin harga barang naik, inflasi makin menggila. Pak Prabowo, kami rakyat menuntut keadilan. Seret semua pemain kotor, buka semua data mafia migas. Siapapun yang terlibat, jangan ada ampun.
Kalau cuma nangkep Dirut Pertamina doang, itu cuma wayang. Dalangnya masih bebas, masih nikmatin duit hasil rampokan. Bongkar semua, bersihkan semua. Jangan biarkan Indonesia terus jadi sapi perah oligarki migas. Bongkar semua. Siapa dalang di balik mafia migas? Ini bukan cuma satu orang, ini jaringan raksasa. Jangan kira kita nggak tahu siapa dalang sebenarnya. Mau Dirut Pertamina ditangkap, bagus. Tapi dia cuma pion. Kalau pion tumbang, dalang-dalang di belakangnya masih bisa rekrut boneka baru. Sampai kapan kita dibiarkan jadi korban permainan kotor ini? Kita udah bosan dengan drama tumbal-tumbalan. Coba pikir, kenapa setiap kali ada skandal migas, yang diciduk cuma pejabat kelas menengah? Kenapa mafia minyak bisa terus eksis selama puluhan tahun? Kenapa impor minyak masih jadi bisnis triliunan yang gak transparan? Jawabannya jelas. Ada pemain besar di balik semua ini. Mereka ada di dalam birokrasi, di DPR, di kementerian, di lingkaran kekuasaan. Mereka punya uang, mereka punya kekuatan politik, dan mereka nggak takut hukum. Kalau mau serius, jangan cuma jaring ikan kecil. Jaring hiu-hiu besarnya, kita harus tahu siapa saja yang bermain. Kita tantang pemerintah untuk buka semua data minyak. Siapa broker yang selama ini impor minyak? Siapa yang selama ini main di bawah meja? Siapa yang terima komisi dari setiap transaksi BBM? Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan cuma tangkap orang kecil. Kalau berani, bersihkan sampai akar-akarnya. Kita rakyat udah cukup sabar, tapi kesabaran ada batasnya. Jor! Ternyata selama ini pertama kita oplosan. Wah, kacau ini kasus Pertamina tuh. Menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia. Semua lagi bahas Pertamina. Tapi hati-hati. Ini kasus kan nggak tiba-tiba ada gitu loh. Ini kasus ini udah pasti penyidikannya, apa segala itu kan sudah bertahun-tahun ya. Tapi kenapa baru dikeluarkan kemarin? 1 hari setelah Danantara dipublish. Anda heran nggak? Ini sengaja ini. Ini adalah stok berita dari oligarki yang dibuat untuk menghalau isu-isu yang penting seperti Danantara ya. Tepat banget itu loh teman-teman ya. Coba deh. Saya tuh kepingin berpositif thinking tapi polanya kebaca, kecium bos. Lain kali kalau bikin strategi yang bagusan dikit gitu loh, pasti kecium sama Roy Sakti, gitu kan? Ya, kenapa pemerintah itu, kejaksaan itu mengeluarkannya itu kemarin, nggak minggu lalu, nggak 2 minggu yang lalu gitu loh. Memang ada stok berita-berita viral untuk menghalau. Aduh, kalau udah kayak gini nih kok, jadi Danantara ini bau-baunya gimana? Alhamdulillah, staf sus. Jadi selama ini RON 90 diolah supaya jadi RON 92 alias Pertalite diubah jadi Pertamax. Kenapa sih hal kecil kayak gini harus bohong? Rifa Siahaan, Dirut Pertamina ngelakuin blending Pertalite jadi Pertamax teman-teman. Yang dimana Pertamina Patraniaga beli BBM nih dengan standar RON 90. Tapi diolah di depo supaya jadi RON 92. Padahal mereka bayar seolah-olah dari awal itu udah beli RON 92. Ini licik sih. Dan lebih mirisnya lagi, mereka ini baru aja dapat penghargaan dan nerima 12 medali emas dari KLHK. Karena dinilai sukses jalanin prinsip ESG, tapi cuma selang beberapa jam dia ditetapkan sebagai tersangka korupsi di kasus tata kelola minyak mentah dengan nilai kerugian 193,7 triliun teman-teman. Di mana dia ini bareng 6 orang lainnya dan diduga bikin skema manipulasi yang ngebuat Indonesia malah impor minyak mentah dan BBM dengan harga jauh lebih mahal dibanding produk dalam negeri. Dan satu hal lagi nih yang ngebuat kita semua makin marah teman-teman. Ternyata momen di mana sebelum jadi tersangka, mereka itu sempat loh gembar-gembor tentang pemberantasan SPBU curang di Sukabumi yang ketahuan katanya manipulasi takaran BBM. Dia tegas bilang gak bakal mentolerir kecurangan. Ternyata dia sendiri malah diduga terlibat korupsi di level yang jauh lebih besar. Ini mah udah kayak maling teriak maling kan teman-teman. Menurut yang gimana teman-teman? Coba deh share pendapat, drop komen ya. Nah, ada potensi bertambahkah dengan modus oplos, termasuk juga bagaimana produksi kilang minyak yang seharusnya dimanfaatkan, atau potensi subsidi yang semestinya tidak dikeluarkan dengan adanya korupsi ini? Nah, benar Mbak. Jadi
Kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin itu sebesar 193,7 triliun perhitungan sementara ya. Nah, tetapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli ya. Terhadap 5 komponen itu baru di tahun 2023. Jadi coba Mbak Klan bisa bayangkan kalau ini kan tempusnya ini kan 2018 sampai 2023. Kalau sekiranya misalnya di rata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan berapa besar ya kerugian keuangan negara. Bisa dikali 5 minimal ya Pak ya? Beli Pertamax, dapatnya Pertalite. Kok bisa? Ya bisa dong. Karena ulah orang-orang yang sangat rakus. Orang-orang yang ingin menghancurkan bangsanya sendiri. Anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys. Di follow dulu, pencet tanda plusnya ya. Tinggalkan jejak dengan berkomentar kawanku. Guys, kerugian yang dikorupsi ini bukan main-main. 193 triliun. Ini yang terbaca. Belum yang tidak kelihatan ini. Mestinya lebih. Belum lagi kerugian yang dialami oleh warga yang membeli Pertamax, dapatnya Pertalite. Modusnya gimana bang? Ini modusnya guys ya, mereka mengimpor minyak RON 90 alias Pertalite dilaporkan menjadi RON 92 yaitu Pertamax karena dioplos. Luar biasa culas curangnya orang-orang ini. Luar biasa mereka ingin membunuh bangsanya sendiri dengan memperkaya kantong-kantong pribadinya. Ini zaman Pak Prabowo. Hati-hati kalau korupsi ya. Kawal terus ya Bapak Jenderal kita Prabowo Subianto dalam memberantas tikus-tikus negara ini guys. Jangan lupa guys, yang mau berkuliah yuk kuliah di Dharma Jaya, perguruan tinggi terbaik di Provinsi Lampung. Jangan lupa bawa video ini di panitia pendaftaran, dapatkan potongan harga 50%. Ayo kuliah di Dharma Jaya saja. Pum 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 meledak bom. Ternyata selama ini kalau kita beli Pertamax yang kita dapat itu adalah Pertalite. Akhirnya guys, kasus besar di Pertamina ini diungkap sama Kejaksaan Agung yang merugikan negara sampai 193,7 triliun rupiah. Dan permainan blending atau oplosan Pertalite jadi Pertamax secara masif ini adalah salah satu penyebab BBM di Indonesia harganya mahal. Dan cara tindak korupsinya ini bikin kaget semua pihak. Jadi simpelnya kita pakai bahasa gampang aja ya. Para pelaku yang punya wewenang ini mengirimkan bensin Pertalite ke depo. Dan di depo Pertalite ini di blending, dioplos atau dicampur sama bahan-bahan sampai memiliki kadar RON 92 hingga seolah-olah Pertalite ini menjadi Pertamax. Dan posisi kasus ini atau tindakan kejahatan ini terjadi pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Ada 7 tersangka yang ditetapkan sama Kejaksaan Agung dalam kasus ini, yang salah satu diantaranya adalah anak dari Raja Minyak di Indonesia. Kita semua pasti marah banget sama kasus ini, soalnya ini salah satu tindak korupsi yang efeknya dirasakan langsung sama masyarakat. Tapi sisi baiknya, akhirnya tikusnya beneran bisa ditangkap di tahun ini. Pertanyaan besar ya, mana orang-orang yang kemarin bilang kalau presiden itu cuma omon-omon? Soalnya kasus korupsi gede lagi dihajar satu persatu. Kemarin dalam satu hari aja ada 3 preskon kasus korupsi. Pertama, kasus Pertamina 193 triliun ini. 2, kasus impor gula di Kementerian Perdagangan yang menyeret nama Tom Lembong ini mulai masuk babak baru. Ketiga, kemarin KPK juga preskon bahwa udah mengungkap kasus korupsi di Kementerian Keuangan. Cuma kenapa malah banyak yang nggak dukung pemberantasan korupsi yang lagi dilakukan sama pemerintah? Apa kalian ngedukung koruptor kayak tempe mungkin? Apa perlu media tempe ini diaudit sumber duitnya dari mana? Mau begitu? Korupsi Pertamina 193 triliun. Selama ini kita beli Pertamax Rp12 sampai 14.000, isinya malah Pertalite yang dioplos. Mau kaget tapi Konoha, udah biasa kan?
Kayaknya kalau kasus korupsi itu di negara ini kayaknya ya udahlah, udah biasa gitu, kayak udah kasus biasa gitu. Nah, tersangkanya masih muda-muda ya, ganteng-ganteng semua tuh ya, glowing semua. Kayaknya skincare-nya pakai Pertamax ya, atau Pertalite oplosan gitu, atau nggak diminum kali tuh ya, jadi glowing semua tuh. Wah, ini kalau dibikin film judulnya apa ya kira-kira? Keren banget. Gue sebagai orang yang beli Pertamax ya, gue kesel banget sih denger berita ini ya, karena gue berasa itu bisa merusak mobil gue cuy. Jadi selama ini yang gue isi itu adalah Pertalite tapi cuma dioplos gitu. Dari berita yang gue dengar katanya tuh mereka itu impor Pertalite RON 90, tapi dimodifikasi, dilaporinya itu RON 92 alias Pertamax. Kok kayaknya kasus korupsi ini kayak gak kelar-kelar ya? Karena emang kayaknya hukumnya kerendahan gitu ya. Terus kayak budaya korupsi itu udah sama kayak, udah jadi mendarah daging gitu loh. Sama kayak waktu zaman-zaman gue SD, SMP, SMA ya. Itu tuh nyontek itu adalah budaya yang dianggap biasa gitu loh. Kayak misalnya pagi-pagi belum bikin PR, kita cari yang pinter. Pinjem dong PR lu, gue mau nyalin. Dan itu dikasih, dan semua orang melihatnya itu kayak, ya semuanya begini, udah biasa gitu loh. Jadi kayak sesuatu yang biasa, kayak nyontek gitu, sama kali kayak korupsi ya. Karena sudah membudaya, menjadikan itu sesuatu hal yang biasa aja. Gimana Indonesia mau kaya, gimana Indonesia mau maju kalau misalnya yang memperkaya diri mereka ini semua nih ya. Padahal kan kita negara kaya loh, SDA-nya juga kaya banget, tapi nggak bisa ngelolahnya ya karena ya tikus-tikus rakyat ini ya. Tapi untungnya nih ya, semenjak pemerintahan Pak Prabowo makin terkuak nih kasus-kasus korupsi kayak begini nih ya. Baru menjabat bentar aja udah bisa kelihatan kan, si A kena, si B kena. Wah, ini juga kena nih. Awas aja kalau hukumannya cuma 6,5 tahun ya, awas aja. Kalau di Cina sana nih ya, orang-orang kayak gini udah dihukum. Tau nggak? Ini juga nih, siapa ini nih ya? Udah kayak artis aja lu, bukannya main sinetron lu, malah korupsi lu, goblok. Aduh Pak, gaji udah gede, kerja di Pertamina, masih aja jadi siluman. Aduh, kita disuruh ngantri beli Pertalite, ya nggak? Tahu-tahu habis, terus kita lari ke Pertamax. Nggak taunya Pertalite juga. Aji gile dah, bener-bener deh lo Pak. Aduh, garong bener-bener garong dah. Mana lo mahasiswa? Berani nggak turun ke jalan untuk demo secara khusus undang-undang perampasan aset? Ya nggak mau lah, orang nggak ada dorongannya. Kalian gak usah kaget guys, apa tuh bagi-bagi duit ini yang baru-baru nih? Ya mana mau mereka demo sahkan undang-undang perampasan aset. Orang-orang sonoknya tuh ya, orang yang ngasih makan mereka tuh orang kelompok yang paling banyak koruptornya. Peringatan darurat, entah apa yang darurat. Indonesia gelap, entah apa yang gelap. Coba kalian pikirkan, kalian kan paling kritis tuh. Kalau aja undang-undang perampasan aset ini sudah disahkan ya, koruptor ini bakal gigit jari. Tapi kalian malah menolak efisiensi. Ya nggak terima lah koruptor dibayarnya kalian. Ini nih waktu yang tepat sekali lagi nih, waktu yang paling tepat untuk men-trigger sahkan undang-undang perampasan aset. Mau nggak? Atau kalau nggak bisa kalian demo lah, sahkan hukuman mati untuk para koruptor. Itu baru aku bangga. Kalau demo-demo nggak jelas yang udah disetir sama kelompok-kelompok yang paling banyak koruptornya, gak dulu deh. Mending gue belajar bagus-bagus. Menurut kalian dalam waktu dekat mereka bakal demo nggak? Bro, LBH Jakarta ngajak warga buat ngumpulin bukti soal dugaan Pertamina ngoplos BBM. Katanya Pertamax yang kita beli tuh sebenarnya campuran dari Pertalite. Mereka minta kita yang ngerasa dirugiin buat lapor lewat formulir online yang dibuka sampai 5 Maret 2025. Nah, lu cari aja tuh di Google. Nggak cuma LBH Jakarta, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN juga angkat suara. Ketua BPKN Mufti Mubarok bilang kalau beneran ada pengoplosan ini, hak konsumen udah dilanggar berat nih. Kita yang ngerasa dirugiin bisa bareng-bareng nuntut ganti rugi ke Pertamina lewat mekanisme gugatan bareng-bareng alias class action. Di sisi lain, Pertamina ngebantah tuduhan ini. Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajar Joko Santoso bilang kalau Pertamax yang beredar udah sesuai dengan spesifikasi. Dia juga nyebut narasi soal oplosan itu nggak sesuai sama yang disampaikan Kejaksaan Agung, guys. Menurut lo gimana? Kasus ini semakin panas setelah Kejaksaan Agung netapin 7 orang tersangka, 4 dari Pertamina dan 3 dari swasta. Mereka diduga ngatur kebijakan
produksi minyak berkurang. Jadi kudu impor nah tuh gede-gedean. Akibatnya negara rugi sampai 193,7 triliun cuma dalam 1 tahun. Nggak cuma itu, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama juga keseret nih, mantan komisaris utama Pertamina. Ini kabarnya bakal diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar bilang siapapun yang terlibat bakal dipanggil buat dimintain keterangan. Aduh, panas. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.